Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun sore kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Supianto, ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Islam yang kali ini berfokus pada topik yang sangat krusial bagi masa depan kita, yaitu etika profesi. Ada sebuah kutipan indah yang menjadi esensi dari pembahasan kita hari ini. Profesionalisme bukan sekedar tentang keterampilan, tetapi tentang integritas, amanah, dan tanggung jawab kepada Allah. Sebelum kita membedah materi ini lebih dalam, izinkan saya menyapa rekan-rekan sekalian dengan sebuah ungkapan penyemangat dari bahasa Jepang. Minasan iso ni manabi basho. Artinya, mari kita belajar bersama. Semoga sesi ini kita memberikan manfaat dan pandangan baru bagi kita dalam memandang dunia kerja. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan etika profesi dari akarnya. Di dalam materi ini kita membaginya ke dalam 3 konsep utama. Yang pertama, etika. Etika adalah ilmu tentang nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menjadi kompas hukum tak tertulis mengenai apa baik dan buruk. Yang kedua, profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena ia memerlukan keahlian khusus, menuntut tanggung jawab yang besar, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, etika profesi dalam Islam. Ketika kata etika dalam profesi disatukan di bawah payung Islam, maknanya menjadi sangat dalam. Ini adalah norma moral yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, yang berfungsi mengatur perilaku profesional kita agar setiap aktivitas kerja bernilai ibadah. Lalu mengapa etika profesi ini begitu penting untuk kita terapkan? Ada 3 alasan utama. Etika profesi adalah benteng utama untuk menjaga kepercayaan publik. Yang kedua, etika ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, dan harmonis. Yang ketiga, yang paling istimewa dalam pandangan Islam, etika inilah yang menjadikan setiap peluh dan pekerjaan kita bernilai pahala serta ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, segala langkah kita di dunia profesional harus memiliki jangkar teologis yang kuat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan universal mengenai prinsip kerja di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya izukum la'alakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pesan utama dari ayat ini sangatlah tegas. Allah Subhanahu wa taala menekankan 3 pilar utama yang wajib menjiwai etika profesi Islam, yaitu keadilan dan memperlakukan hak orang lain, kebaikan atau ihsan dalam mengeksekusi pekerjaan, serta kewajiban untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, kecurangan, maupun menyimpang saat kita bekerja. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang profesionalisme melalui kacamata spiritual. Di dalam sebuah hadis yang sangat populer, beliau mengaitkan profesionalisme secara langsung sebagai bentuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih menurut Al-Albani. Ada satu kata kunci yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu itqon. Itqon berarti kesempurnaan, totalitas, dan profesionalitas dalam bekerja. Hadis ini menegaskan bahwa nilai tertinggi dalam etika profesi Islam adalah ketika kita tidak bekerja secara setengah-setengah. Setiap pekerjaan sekecil apapun profesi yang kita sandang akan bernilai ibadah yang agung apabila kita niatkan karena Allah dan kita kerjakan dengan penuh kesungguhan serta kualitas terbaik.
Rekan-rekan yang saya banggakan, lalu bagaimana potret penerapan etika profesi ini di dalam realitas kehidupan? Di dalam slide kita bisa melihat ada 4 pilar implementasi nyata yang harus kita miliki. Yang pertama, amanah dan jujur. Ini adalah fondasi karakter dasar. Kita wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh atasan, klien maupun institusi, serta selalu berkata dan bertindak benar dalam setiap situasi kerja. Yang kedua, disiplin dan menghargai waktu. Seorang profesional muslim dicirikan dari manajemen waktunya. Kita harus selalu tepat waktu, berkomitmen penuh untuk memenuhi tenggat waktu atau deadline, dan konsisten terhadap janji yang telah disepakati. Yang ketiga, integritas dan tanggung jawab. Kita harus berani mengambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan profesional yang kita buat, serta membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi, kolusi, maupun manipulasi. Yang keempat, menghormati rekan kerja. Dunia kerja adalah dunia kolaborasi. Kita dituntut untuk menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerahasiaan data atau informasi penting, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi siapa saja yang membutuhkan profesi kita. Sebagai contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita, yang pertama, sebagai mahasiswa, etika profesi kita adalah dengan belajar sungguh-sungguh dan tidak mencontek saat ujian. Yang kedua, sebagai dokter, kita melayani dan menghormati pasien dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan status sosial. Yang ketiga, sebagai guru, kita mendidik dan mentransfer ilmu dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir, sebagai pegawai atau karyawan, kita bekerja dengan jujur dan berani menolak segala bentuk gratifikasi maupun suap. Gambari Masya Allah. Mari kita bersama-sama berusaha sebaik mungkin untuk melatih diri kita sejak saat ini. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Mari kita simpulkan seluruh pembahasan kita hari ini ke dalam 3 saripati utama. Yang pertama, etika sama dengan akhlak Islam. Etika profesi bukanlah aturan formalitas belaka, melainkan bagian yang tak terpisah dari manifestasi akhlak seorang muslim. Yang kedua, profesi bernilai ibadah. Tolak ukur kerja dalam Islam tidak hanya selesai pada gaji atau jabatan, melainkan pada aspek spiritual. Profesionalisme yang diniatkan lillahi ta'ala akan bertransformasi menjadi ladang ibadah. Yang ketiga, amanah dan integritas. Setiap jenis profesi apapun yang kita geluti kelak wajib dijalankan di atas rel amanah, kejujuran, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab. Sebab pada akhirnya bekerjalah dengan ikhlas, karena setiap amanah yang kita pegang hari ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ucapkan arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktu yang rekan-rekan berikan, dan yoroshiku onegaishimasu. Mohon bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun dari dosen dan rekan-rekan semua demi perbaikan materi ini ke depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.